Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi di video saya, Vika Dwi Ramadhani di sini. Di video kali ini saya akan buat video tutorial konfigurasi DHCP dan DNS server dengan mikrotik pada VirtualBox. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu VirtualBox. Ini tampilan awal dari VirtualBox, lalu kita klik New untuk membuat file baru. Namanya kita pakai langsung mikrotik Vika. Di sini type-nya kita pilih order, versionnya order atau agno. Terus kita pilih next, kita next, create, next, create. Filenya sudah jadi, lalu kita masuk ke settingnya. Pada setting pertama, kita masuk ke storage. Di empty-nya, kita masukkan mikrotik, ISO mikrotiknya. Setelah itu, kita klik OK. Kita pergi lagi ke setting. Kita atur jaringannya, networknya. Pada adapter 1, kita pilih ke bridge adapter. Ininya kita pilih Realtek. Adapter 2-nya kita centang dulu, lalu ini kita pilih host only adapter. Biasanya juga beda laptop, beda inian adapter ya, tapi ini disarankan pakai host only adapter. Lalu VirtualBox-nya di sini pakai Ethernet adapter yang kedua di saya. Biasanya tuh pada masing-masing laptop itu biasanya juga berbeda. Nah, untuk adapter 1 ini kita nyambungnya ke wireless-nya, ke WiFi. Terus adapter 2-nya ini itu ke komputernya. Setelah itu kita klik OK. Biasanya kalau kita salah memilih adapter, contoh ini, kesalahan memilih dalam adapternya. Coba kalau kita pilih host only adapter, ini kita pakai bridge adapter. Ini sama-sama pakai Realtek. Nah, ini tuh nanti bisa di start, bisa kebuka, tapi nanti itu salah karena kita menghubungannya ke wireless semua, tidak ada yang ke komputer. Jadi adapter 2 ini untuk menghubungkannya ke komputer. Coba kalau kita pakai ini. Coba kita start apakah bisa untuk dibuka. File to open session. Nah, ini nggak bisa dibuka karena kesalahan pada pemilihan adapter. Jadi, ini adalah kesalahan pertama dalam menginstalnya ya. Kita rubah ke adapternya yang benar, yaitu adapter 2 kita pakai host only adapter. Ini kita pakai yang adapter 2. Kita klik OK. Kita klik start. Nah, kita sudah masuk di mikrotiknya. Kita berhasil masuk ke mikrotik. Ini kita klik A pada keyboard. Kita klik A ini untuk memilih semuanya. Lalu kita klik install, yaitu kita klik pada keyboard huruf I. Lalu kita klik Y, lalu kita tunggu proses lisensinya. Nah, ini kan ada tulisan press enter to reboot. Coba langsung kita enter ya. Nah, di sini masuk lagi pada awal
masuk lagi pada awal, pada welcome to Mikrotik. Kenapa masuk pada awal? Karena kita tadi langsung klik enter. Jadi, jika kita langsung klik enter, itu akan merestart dari awal. Jadi, kita masuk lagi ke welcome to Mikrotiknya. Jadi, yang benar itu adalah cara yang salah, karena kita langsung klik enter. Jadi, kita kembali lagi ke welcome to Mikrotik ini, tadi tampilan awal lagi. Kita klik A lagi, kita klik I, Y, langsung kita tunggu proses lisensinya. Nah, pas kita press enter to reboot, itu jangan diklik enter dulu. Kalau diklik enter dulu, nanti akan terjadi seperti yang tadi. Jadi ini kesalahan kedua dalam proses ininya. Jadi kita jangan klik enter dulu, kita pilih ke device dulu, kita ke optional device, kita copot dulu mikrotiknya. Force unmute. Setelah kita copot mikrotiknya, baru kita klik enter. Nah, jadi setelah ini kita masuk ke mikrotiknya. Di sini untuk loginnya kita username-nya yaitu admin. Enter, passwordnya kosong. Udah kita masuk di mikrotiknya. Lalu langkah selanjutnya kita lihat di setting. Kita lihat di networknya, advance. Di sini MAC address-nya kita lihat yaitu E139. E139. Lalu kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita pilih MAC address yang udah kita cek tadi yaitu E139. Kita klik. Untuk loginnya, ini tadi yaitu admin. Passwordnya kosong. Kita konekkan. Nah, ini setelah masuk di tampilan awalnya Winbox. Lalu kita masuk ke menu sistem. Di sini kita mengganti username dan password. Kita masuk di sistem, kita masuk di user. Kita klik 2 kali admin. Ini namanya kita rubah jadi Vika. Lalu kita ke password. Passwordnya kita ganti. Kita konfirmasi. Kita apply. Oke. Apply. Oke. Nah, di sini kita sudah mengganti username dan passwordnya. Langkah selanjutnya, kita setting IP address di mikrotiknya. Kita masuk ke IP, kita klik address. Nah, ini kita tambahkan IP address-nya kita. Kita pakai 192.168.14 yaitu NIM saya .1. Jangan lupa ini juga dikasih slash-nya kita pakai 24. Jika nanti ini tidak pakai slash, nanti kita tidak bisa untuk ininya kita pilot. Jadi ini perlu jangan sampai kelupaan untuk kita masukkan slash-nya. Ini adalah kesalahan ketiga jika kita tidak memasukkan slash-nya. Lalu ini interface-nya kita ke Ether 2. Network-nya kita ganti 192.168.14.0. Network itu mesti akhirnya itu 0. Kita apply, kita oke. Nah, di sini udah tertambah ya, di address list-nya udah ada yang kedua, yang Ethernet 2 untuk menghubungkan ke komputernya. Setelah itu, kita setting DHCP server dan DHCP client. Kita masuk ke IP, kemudian ke DHCP servernya. Lalu kita pilih ke DHCP setup. DHCP setup, kita ganti ke Ethernet 2. Kita pilih next. Next. Gateway for
Kita pilih next. Nah, untuk ini kita pilih langsung next aja. DNS servernya kita ganti 8.8.8.8. Next. Nah, next. Nah, setup has complete successfully. Jadi kalau kita tadi pada IP address-nya kita nggak kasih slash yang tadi saya sampaikan di awal, yang kita kasih slash 24, kalau kita nggak kasih slash, nanti ini nggak akan sukses, tapi failed. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Biasanya sering ada kesalahan pada langkah-langkah tersebut. Kita klik OK. Nah, di sini tampilan akhirnya yaitu DHCP servernya kita udah tertambah ya. DHCP yang kita Ethernet 2. Setelah itu, untuk mengecek DHCP client, kita klik IP DHCP client. Nah, di sini Ethernet 1, yes. IP-nya oke, udah masuk. Setelah itu kita cek konfigurasi DHCP-nya pada perangkat. Pada Wi-Fi diklik kanan, Network and Setting. Kita pilih di Advanced Network Setting. Jadi ini saya pakai Windows 11 ya. Biasanya Windows 11 sama Windows 10 agak berbeda. Berbeda letaknya saja. Di sini dipilih di More Network Adapter Option. Nah, tadi yang kita pakai yaitu kan VirtualBox Host Only Network yang 2 ini. Kita klik 2 kali. Kita klik Properties. Di Internet Protocol version TCP-nya, IPv4-nya, kita klik 2 kali. Kita ganti ke Obtain ya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita cek menggunakan ping. Kita cek ping ke IP servernya, kita pakai command prophet. Kita buka dulu CMD-nya. Langsung saja kita ping IP yang udah kita buat tadi. 192.168.14.1. Nah, pertama kita request timeout ya. Tapi ini akhirnya berhasil. Replay from ininya udah berhasil. Lalu selanjutnya ini konfigurasinya udah berhasil. Selanjutnya kita masuk lagi ke setting DNS servernya. Kita pilih IP, kita pilih DNS-nya. Servernya ini kita ganti pakai IP yang udah kita buat tadi 192.168.14.1. Dynamic servernya tetaplah ini kita centang allow-nya. Lalu kita pilih menu statiknya. Kita tambah menu statiknya. Kita pakai namanya pakai vika114.com. Setelah itu address-nya kita ganti IP kita 192.168.14.1.
Lalu kita apply, kita oke. Kita apply. Oke. Kemudian kita cek lagi apakah DNS-nya sudah berhasil ditambahkan. Dengan new terminal, kita login dulu. Username-nya nah, kita klik enter. Lalu kita coba ping ya untuk ngecek 190. Nah, ini udah berhasil, kita hentikan dengan Ctrl C. Lalu yang kedua, kita coba ping vita114.com. Berhasil, kita hentikan Ctrl C. Setelah itu, kita hubungkan DNS yang baru saja kita buat tadi ke DHCP server. Yaitu kita pilih IP DHCP server, terus kita pilih di network, klik DHCP yang telah dibuat 2 kali, lalu tambahkan DNS servernya. DNS servernya kan masih 88, itu kita ganti pakai NIM-nya kita. Kita tambah lagi. Jadi 8 itu. Kita tambah 192.168.14.1. Kita apply. Oke. Setelah itu kita cek. Ini kita cek kayak tadi ya. Nah, di IP address-nya udah berubah ya, 192.168.14.12254. Jadi IP address-nya udah berubah ke NIM saya yaitu 14. Itu kita close. Lalu kita masuk lagi ke CMD-nya. Cek apakah konfigurasi DNS-nya, DNS servernya sudah berhasil dengan memasukkan perintah IP-nya kita ping 192.168.14.1. Berhasil ya. Setelah itu kita
kita ping juga vika114.com. Ini nama DNS yang udah kita buat tadi, yaitu vika114.com. Ini udah berarti udah bisa, dan ini sudah berhasil. Jadi kesalahannya yang perlu diperhatikan dalam video saya tadi udah saya jelaskan 3 kesalahan, yaitu yang pertama untuk memasukkan Ethernet setting networknya yang Ethernet 1 dan Ethernet 2. Ethernet 1 itu untuk menghubungkan ke wirelessnya, Ethernet 2 untuk ke komputernya, jangan sampai salah. Terus, kesalahan kedua yang udah saya praktekkan tadi, pada itu nanti jangan langsung di-enter, tapi kita copot dulu mikrotiknya, supaya kita tidak merestart dari awal lagi. Jadi kita copot dulu mikrotiknya. Kesalahan ketiga, jangan lupa dimasukkan slash-nya, yaitu kita pakai /24. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.